Oh iya, penting juga nih Dit, PMK 9 ini itu masa berlakunya kan dari masa pajak Januari 2021 Iya. sampai dengan masa pajak Juni 2021. Wow, berarti ini Bentar bulan lagi, terakhir ya. bentar lagi, Bulan terakhir ya. berarti kawan pajak di rumah jangan sampai ketinggalan mumpung Iya. masih bulan Juni Mumpung ya. masih bulan Juni, Bulan masih Juni. bisa dimanfaatkan di bulan Juli Berarti masa yang pajak bulan Mei Juni. masih bisa karena Masih terakhir bisa. tanggal 20 bener ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kawan pajak berada. Kembali lagi bersama saya Adit di Kadai Pajak, Kamu Jadi Pandai Pajak, podcast Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi. Kawan pajak yang di rumah, terima kasih kami ucapkan kepada kawan pajak semua yang telah setia menonton podcast kami. Dan suatu kebanggaan bagi kami dapat berbagi hal-hal penting informasi terkait dengan perpajakan. Seperti minggu lalu telah saya jelaskan, kalau podcast kali ini kita akan membahas tentang insentif pajak. Dan pastinya dengan narasumber yang luar biasa. Kali ini kita kedatangan narasumber dari Fungsional Penyuluh Pajak Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi. Ada siapa dia? Ada Septia Fani HB. Halo Kak Fani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Adit. Halo Kakak, sehat Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya di pandemi ini kesehatan itu memang yang utama ya buat Selalu, kita ya. selalu yang utama ya Kak ya. Kita harus Iya. jaga imun Iya, biar benar. tetap bisa berproduktif ya. Iya, biar tetap kerjanya produktif kerjanya ya. Betul. Nah Kak Fani, gimana nih Kak? Kita kali ini kawan pajak akan membahas tentang insentif pajak ya. Nah, seperti minggu lalu kita sudah membahas tentang pajak UMKM. Kali ini kita akan membahas insentif pajak untuk UMKM. Nah, sebelum kita masuk ke detailnya ya. Nah, suatu kebijakan kan ya dari pemerintah, ini termasuk kebijakan pemerintah. Iya. Nah, itu pasti kan ada yang melatar belakangi ya, betul Iya, Kak ya? betul. Nah, kalau menurut Kakak, nah untuk insentif pajak UMKM ini itu yang melatar belakangi ya diterbitkannya kebijakan ini tuh apa sih Kak sebenarnya? Iya, Dit. Heeh. Jadi kan insentif ini adalah bagian dari implementasi fungsi pajak. Iya. Secara garis besar kan fungsi pajak itu ada dua ya. Yang pertama itu fungsi budgeter, Budgeter. yaitu pajak itu nyari uang buat negara dalam rangka mengisi APBN. Iya, pendapatan ya sebagai pendapatan negara. Benar. Kemudian yang kedua itu ada fungsi reguleran, itu fungsi pajak yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Nah, insentif ini masuk ke dalam fungsi reguleran. Reguleran itu tadi Yang ya. mana pemerintah membuat kebijakan ini berdasarkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Nah, pada saat ini situasinya pandemi COVID. iya. Nah, jadi Di sini keluarkanlah regulasi tadi. iya, benar. Jadi kan yang ini apa? Wabah COVID-19 yang tadinya itu merupakan bencana nasional Kesehatan, di sektor ya. kesehatan ya, mulai menjalar tuh ke sektor sosial dan ekonomi, sehingga iya. mempengaruhi ke stabilitas ekonomi Oh, kita. pasti itu Iya, ya. sama ke sektor usaha ataupun sektor usaha gitu Oh, kan. oke, iya. Nah, jadi karena itu untuk menjaga pertumbuhan sektor ekonomi ini dan juga meningkatkan daya beli masyarakat sebagai dampak dari pandemi COVID ini ya. iya. Jadi pemerintah memberikan stimulus lah. Bentuknya insentif iya, ini, berupa gitu ya. insentif pajak ini. Nah, kebijakan pemerintah terkait insentif pajak ini itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 9 Oh, nomor 9 ya, Kak, ya? tahun 2021. Itu tentang insentif pajak terhadap wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Oke, berarti di PMK 9 ya, di Iya. PMK 9. PMK 9 tahun 2021. Ya, intinya di sini ya karena yang apa ya sebagai pengaman ya, Ya, jaring pengaman di sini termasuk iya, juga kan. Nah, kalau di PMK 9 ini nih Kak Fani ya, jenis insentif yang ada di dalam PMK 9 ini apakah cuman UMKM saja, insentif UMKM atau ada yang lain juga nih Kak? Ada yang lain juga.
Jadi di PMK 9 itu ada 6 insentif yang diberikan pemerintah ke pelaku usaha. Yang pertama itu ada PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Berarti terkait gaji ya? Ya benar, ke pegawai ya. Kemudian yang kedua ada PPh final UMKM ditanggung pemerintah yang mau kita bahas sekarang, mau kita kupas sekarang ya. Kemudian ada pembebasan PPh pasal 22 impor. Dan yang keempat itu pengurangan PPh, angsuran PPh bulanan, PPh pasal 25, pasal 50%. 50% ya, pengurangannya. Dan juga ada PPh, insentif PPh final untuk jasa konstruksi. Dan terakhir itu insentif terkait pengembalian pendahuluan PPN. Nah, jadi kan ada 6 ya. Kalau kita lihat di sini berarti ini ya, pemerintah terus berupaya untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional. Buktinya tadi insentifnya aja ada 6 kan? Iya, jadi pemerintah benar-benar mengharapkan masyarakat khususnya wajib pajak untuk memanfaatkan insentif ini semaksimal mungkin. Karena ini kan penting ya buat mempercepat ritme pemulihan ekonomi nasional. Iya. Kalau nggak gitu ya roda ekonomi lambat nanti berputarnya kan ya, perputaran ekonomi tadi. Benar. Terus ini Kak, tadi kan ada 6, berarti di sini pemerintah luar biasa banget memberikan insentif kebijakan ya dalam rangka pemulihan. Nah, kali ini mungkin tadi kan karena ada 6, kita akan membahas yang satu tadi yang terkait dengan apa tadi? PPh final UMKM ditanggung pemerintah. PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Oke. Nah, itu Kak ada kriterianya nggak Kak? Terkait dengan yang tadi UMKM tadi, atau semua UMKM itu bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan insentif ini ya? Iya, jadi untuk insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah ini itu diberikan kepada wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang dikenai tarif PPh final berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Berarti kalau di bawah 4,8 miliar ya kayak benar, yang itu yang 0,5%. Ya benar, yang tarifnya 0,5% dari omset itu. Jadi PPh finalnya itu ditanggung sama pemerintah. PPh-nya tetap terutang, tapi pemerintah yang bayarkan. Jadi tidak dikenakan sebagai tidak dikenakan wajib pajak. Iya benar. Pemerintah yang membayarkan. Iya, Oke. Nah, ini tuh kayak sebagai libur bayar pajak gak sih? Iya gak sih? Jadi maksudnya tapi tetap dihitung dulu. Ya, benar. Oke. Berarti nih Kak, untuk tata cara penghitungannya terus berarti masyarakat ada sesuatu hal yang harus dilakukan berarti ya, nggak serta-merta ketika bukan otomatis ya gitu. Ada insentif ini terus otomatis nih bebas bayar pajak. Berarti nggak ngapa-ngapain gitu ya. Bukan begitu. Nah, berarti kalau untuk nih kawan pajak yang di rumah yang peredaran brutonya masih di bawah 4,8 miliar, itu kalau untuk mau memanfaatkan insentif pajak ini, itu apa yang harus dilakukan nih Kak nih? Nah, jadi gini, untuk memanfaatkan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah ini tuh sebenarnya gampang banget ya. Ini tuh tanpa syarat apa-apa dan gak ada dampak negatif di masa mendatang bagi si wajib pajak itu juga. Wajib pajak cukup menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah. Namanya laporan realisasi. Laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah itu di www.pajak.go.id. Yang one stop tax service ya. Benar. Nah, di dalam laporan realisasinya ini dituangkan ini PPh terutang, PPh terutangnya baik itu dari penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak itu sendiri maupun yang diperoleh dengan transaksi dengan pemotong atau pemungut. Berarti ada 2 jenis ya tadi yang harus diinput di laporan realisasi. Iya, benar. Yang pertama itu yang tadi dari penghasilan sendiri. Yang kedua itu kalau jika ada transaksi dengan pemotong atau pemungut juga harus diinput juga. Iya, harus di input di sana. Nah, itu laporan realisasinya itu paling lambat disampaikan tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Contohnya gimana Kak? Jadi kayak gini nih, misalnya contohnya Adit punya usaha
Itu dalam sebulan omsetnya 100 juta, katakanlah 100 100 juta. iya. Aminin dong. Amin, 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 amin. Nah, jadi karena ini kan PP23 ini ngitungnya dari omset ya, Ya, setengah persen dari 0,5%. omset. Berarti pajak Adit kan setengah persen dari 100 juta, 1%-nya 1 juta, setengah persennya 500.000 ya, 500.000. Nah, supaya Adit bebas nih nggak bayar yang 500.000 ini, Adit sampaikan tuh laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah di www.pajak.go.id tadi. Anggap ini tuh atas masa pajak Mei lah ya. Mei. Nah, berarti disampaikannya di bulan Juni, paling lambat di 20 Juni. 20 Juni. Karena untuk masa pajak Mei. Nah, kalau nih. Nih, sama nih yang Kalau nih. Biasanya karena Tetap ya ada kalonya ya. Karena ada jangka waktunya. Ini penting nih tuan pajak nih. Benar-benar. Kalau lewat dari tanggal 20 gimana nih kan? Harus diinget di bold banget, udah bold, udah caps look gitu ya. Iya. Jadi dibintangin kalau istilah di WA ya. Star message. Jadi kalau lewat dari batas waktu pelaporan, itu konsekuensinya wajib pajak nggak bisa memanfaatkan insentif ini. Gitu. Dan dia harus menyetorkan PPh terutangnya seperti biasa. Oh, berarti beda sebelum PMK 9 ya. Kalau PMK 9 masih ada. Jadi kan sebelumnya memang sudah ada PMK terkait insentif pajak ini ya, yaitu PMK 86 tahun 2020 dan PMK 110 tahun 2020. Cuma PMK itu sudah selesai masa berlakunya sampai dengan Desember 2020. Jadi ada lagi PMK yang baru. Nah, PMK 9 ini. Oh iya, penting juga nih Dit. PMK 9 ini itu masa berlakunya kan dari masa pajak Januari 2021 sampai dengan masa pajak Juni 2021. Berarti bentar lagi. Bulan terakhir berarti kawan pajak di rumah jangan sampai ketinggalan mumpung masih bulan Juni ya. Masih bulan Juni masih bisa dimanfaatkan di bulan Juli. Berarti yang bulan Mei masih bisa karena terakhir tanggal 20 bener ya. Oke, berarti masih ada Mei sama Juni. Iya, benar. Oke, jadi jangan sampai ketinggalan. Ya, betul ya kapan ya? Oh iya, tadi sempat kan tadi yang diinput di laporan realisasi ya. Itu kan ada 2 jenis tuh. Tadi kan kita bahas mungkin maksudnya di laporan realisasi di dalamnya meliputi PPh terutang dari penghasilan wajib pajak itu sendiri dan penghasilan dengan jika ada dengan pihak pemotong atau pemungut. Nah, itu mungkin ya. Kalau tadi kan contohnya kan yang tadi dari penghasilan saya sendiri maksudnya. Nah, kalau contohnya saya ada transaksi dengan pemotong pemungut. Nah, itu apakah sama saya tinggal ngitung aja atau emang ada tata cara yang berbeda, Kak? Iya, gini. Kalau di PMK 9 itu di pasal 5 ayat 5-nya itu dijelaskan dalam hal wajib pajak melakukan transaksi yang dikenakan objek pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak pemotong atau pemungut, itu si wajib pajak harus menyerahkan fotokopi surat keterangan yang terkonfirmasi kebenarannya. Esket PP23 ya? Iya, benar. Yang terkonfirmasi kebenarannya di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak oleh pihak pemotong atau pemungut. Sederhananya gini nih, Dit. Adit ada transaksi sama pihak pemotong dan pemungut. Nah, supaya Adit bisa memanfaatkan insentif ini, Adit harus menyampaikan, memperlihatkan atau memberikan fotokopi surat keterangan tadi. Ya, kalau nggak salah sih di PMK 231 kalau nggak salah ya. Itu emang kalau misalnya saya bertransaksi dengan pemotong pemungut. Nah, kalau saya punya esket, yang esketnya itu bisa diambil di ini loh, di pajak.go.id juga. Nah, itu kita tinggal serahin, jadi kita nggak dipotong pasal 22 atau 23. Ini kita bicara di luar insentif ya, kalau normalnya gitu ya. Nah, kalau untuk insentif ini, untuk mendapatkan insentif ini, kita memberikan ke si pihak pemotong atau pemungutnya, kita sampaikan, lalu oleh pihak pemotong atau pemungut itu divalidasi kebenarannya di www.pajak.go.id juga, itu di menu konfirmasi rumah dokumen. Oh, bisa ya? Bisa. Jadi kalau misalnya nanti sudah benar, sudah terkonfirmasi, nah itu pada saat pembayaran dibebaskan tuh pemotongan PPh 0,5%-nya. Berarti di sini sama si pihak pemotong dan teman-teman kawan pajak yang bertindak sebagai pemotong pemungut
itu harus teliti juga ya. Iya. Berarti setiap SCAT yang diterima itu jangan langsung diterima aja. Iya, harus tapi dicek kita dulu kebenarannya di rumah konfirmasi dokumen. Gitu. Nah, setelah itu kemudian si pihak pemotong atau pemungut ini harus membuat cetakan kode billing. Cetakan kode billing. Berarti kode billingnya buatnya si pemotong dan pemungut. Si pihak pemotong atau pemungut ini buat cetakan kode billing yang di situ sudah dituliskan atau dicap. Di keterangan kan ada uraian gitu ya. Iya, benar, di uraiannya itu sudah dijelaskan bahwa PPh final UMKM ditanggung pemerintah XPMK nomor 9 tahun 2021. Berarti di uraiannya ditulis Ya, itu biar benar. ketahuan kalau ini Biar tuh ditanggung oleh pemerintah Iya, nih. biar ini ketahuan kalau ini PPh-nya ditanggung pemerintah. Iya, biar enak nanti di SPJ-nya kok nggak dipotong pasal 22 gitu itu, kan. itu, Kayak ada SK tadi sebagai lampirannya sama sih itunya kode billingnya ya. Nah, setelah itu salinannya diserahkan berarti ke di copy 2 ya. salinannya diserahkan ke si wajib pajak PP23 tadi untuk kemudian diinput di laporan realisasi tadi. Makanya ada bahasanya yang meliputi PPh terutang dari penghasilan wajib pajak itu sendiri dan penghasilan atas transaksi dengan pihak pemotong dan pemungut gitu. Gitu. Gampang kan? Gampang banget pasti ya. Nah, kawan pajak dengan akses di pajak.go.id apa aja ada ya di situ ya. Dari mulai pelaporan, ya Palu gada banget. Termasuk tadi laporan realisasi tadi ya. Iya, benar. Itu semuanya tinggal akses di situ, mau SCAT, mau laporan realisasi. Sudah ada template-nya di sana, kita Template-nya tinggal download. semua sangat mudah. Kalau dulu harus datang kantor Iya, pajak lah apalah. Sekarang Direktorat Jenderal Pajak dengan dengan kebanggaan tersendiri mempunyai pajak.go.id sebagai layanan full power di situ ya. Oke. Nah, berarti nggak boleh ya kalau untuk laporan realisasi itu disampaikan lewat dari tanggal 20. Iya, itu ada konsekuensinya nggak Kak nih selain nggak bisa? Ada kayak jadinya wajib pajak kan nggak bisa manfaatkan insentif ini ya. Jadi otomatis harus bayar pajak seperti biasa, setor setiap bulannya 0,5% dari omsetnya. Berarti harus dibayar ya. Ya makanya jangan sampai telat kawan pajak semua di rumah. Pas tanggal 20, sebelum tanggal 20 kalau bisa ya. Iya, paling lambat tanggal 20. Jangan mepet-mepet, kebiasaan nih. Nanti Kalau nggak servernya, mepet nggak seru. Iya, down lagi gitu kan karena akses banyak nih pengen memanfaatkan insentif pajak ini itu. Nah, Kak, ini pasti sih sering terjadi ya, namanya manusia. Namanya manusia itu sering ya entah itu salah ketik lah atau lupa lah atau gimana gitu kan. Nah, kalau terjadi kesalahan ketika kita melaporkan si laporan realisasi tadi di pajak.go.id, itu ada semacam kayak pembetulan nggak, kayak kalau kita kan SPT kayak ya? lapor SPT tahunan gitu, kalau kita salah ada harta yang nggak masuk, kita masih bisa input di pembetulan yang selanjutnya. Nah ini kalau untuk insentif pajak sendiri Ada juga. Jadi ya kalau ada yang salah input, salah ya, bukan terlambat ya konsepnya. Iya. Kalau terlambat tadi kan Iya, udah nggak bisa lapor lagi. Ya. Jadi tuh kalau salah masih ada pembetulan. Itu dapat disampaikan akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya batas waktu pelaporan. Berarti masih ada waktu 10 hari, Masih ada 10-11 kesempatan lah ya. untuk memperbaiki. Karena belum terlambat ya. Iya, bener. Nanti nyesel lagi. Kalau nyesel itu datanya Belakangan memang. Kalau di depan apa? Pendaftaran. Oke. Luar biasa banget hari ini dengan Kak Fani. Terima kasih banyak Kak Fani. Sama-sama. Sudah datang. Nih rasanya cepet tapi ternyata pas lihat waktu udah lumayan juga kita ngobrol-ngobrol dengan Kak Fani. Ya kawan pajak di rumah, terima kasih telah menonton podcast kita pada hari ini. Kalau kawan pajak ada yang ingin ya memberikan masukan ya Kak Fani ya, kita sangat terbuka banget terhadap masukan-masukan. Kalau ada yang ingin request tema ya, Boleh, request boleh, tema ya, itu bisa, boleh. bisa. Bisa di di chat
di komen ya, Di kolom comment box, comment box di Channel YouTube. kita. Di channel YouTube kita hanya di Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi dengan podcast yang tidak kalah seru di Kadai Pajak. Kamu jadi pandai pajak. Jangan lupa di subscribe, like, share karena banyak sekali informasi-informasi menarik tentang perpajakan. Nanti mungkin ada games perpajakan juga ya. Nah, itu akan selalu kita sampaikan kepada wajib pajak. Sampai jumpa. Atau ada yang mau disampaikan? Cuma mau nambahin aja karena pajak itu sifatnya dinamis ya, jadi dia memang aturannya selalu berubah-ubah seiring perjalannya waktu. Karena setiap update peraturan perpajakan akan kita sampaikan lewat podcast dan games-games atau That's why we are here. Iya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di Kadai Pajak. Kamu jadi pandai pajak. Podcast Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi. Bye-bye. Dadah.